Biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka, hati kita pun terus terbuka menerima kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu mari kita satukan hati kita, mohon pertolongan Roh Kudus. Ya Roh Kudus yang senantiasa membaharui dan bahkan mempersatukan kami, pada malam hari ini dalam ibadah kunjungan rumah tangga jemaat yang ada di kolom 1 mengunjungi keluarga kami di tempat ini, keluarga Pak Aldi. Terima kasih Tuhan atas kasih kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau membaca, kami mau mendengar firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bisa diberikan hikmat yang dari Tuhan. Firman Tuhan kami tidak hanya baca saja, tetapi juga firman Tuhan kami mengerti dan juga kami bisa aplikasikan di sepanjang perjalanan kehidupan yang Tuhan masih berikan untuk kami. Berfirmanlah, kami menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. 1 Korintus pasal 14 ayat 20 hingga 25. Saya ajak kita berkonsentrasi. Saya membaca firman Tuhan, hendaklah kita mendengar, menyimak firman Tuhan yang berkata, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud, menyembah Allah dan mengaku. Semua ucapkan kalimat terakhir ini dengan nyaring. Mulai. Sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Berbahagialah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara, dan kita mau melakukan firman Tuhan di sepanjang perjalanan hidup ini. Ya, saya senang bisa berjumpa saat ini dalam ibadah kunjungan rumah tangga. Perdana saya hadir di sini ya. Saya melihat ya semua pada sukacita. Sukacita ada di hati kita? Iya. Kalau tidak sukacita, nanti bisa-bisa kita darah tinggi, ya kan? Apalagi asam urat, kolesterol, apalagi tidak menjaga pola makan, pola hidup. Ini kita menjaga pola hidup kita adalah sebagai orang percaya, datanglah beribadah bersama-sama. Ya, dalam ibadah ini ya kita berjumpa. Dalam perjumpaan ini hanya sekedar berjumpa satu sama lain, tapi kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Tuhan yang layak dipuji, disembah,
dimuliakan. Ya, saya percaya keluarga Pak Aldi di sini ketika tadi disampaikan bersyukur, ya, bersyukur atas segala berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan, berkat kehidupan. Nah, itu yang terutama tentu dirasakan oleh kita orang semua, betul, bukan cuma Pak Aldi dan keluarga sendiri saja, tapi kita semua percaya ada karena Tuhan yang mengaruniai kita apa yang disebut dengan kehidupan. Kalau dari perikop tadi ini spesial berkata-kata mengenai karunia roh. Ada aliran kekristenan yang sangat-sangat menjunjung tinggi apa yang disebut dengan bahasa roh, sehingga bahasa roh seolah-olah dilihat itu sebagai yang utama dan terutama dalam kehidupan beriman. Bahkan ada beberapa gereja yang mengajarkan bahwa bahasa roh, karena dalam kehidupan mereka beranggapan jika tidak berbahasa roh berarti ya tidak memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Adone gitu dah. Deminya. Nah, klaimnya muringnya. Ya. Jadi ya nak anu kumpul nak sing rame ngono. Bah poben menserbusan kan orang semangat nak megening kidung gitu. Di sebelah kan biasanya berapi-api jingkrak-jingkrak di situ rumah orang ada apa Roh Kudus gitu, kanti mah kudus bener anu teh kita. Nah dia bilang nggak ada Roh Kudus, kenapa? Megening kan apa dawo karetnya cara megening misalnya berhimpun sabo, misalnya gending itu cuma ganti 5 menit, ganti 10 menit tadi. Cuma menggending pertama tuh semangat berhimpun semua menghadap Tuhan. Merasa ini apa dana semring belum kalau yen saja raga menggending gitu, tapi yang teko menggending makane liu neng won hati keren masih kumpul tuh. Nah, sejatinya gini, irago sebenarnya sing dikaruniakan Roh Kudus Tuhan berikan itu. Jadi Roh Kudus tidak bisa kita batasi dengan jingkrak-jingkrak tepuk tangan sing mulian tuh gente. Biar nih Bapak duduk manis ya tapi bisa ngitar tuh. Nah, gunakan itu karunia. Begitu juga adik-adik anak sekolah minggu, ya. Jangan bermain kalau ibadah, jangan korek teman, korek sini, korek sana, gitu. Nah karena itu persekutuan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita perhatikan di sini. Memang kalau aliran-aliran yang seperti itu mengatakan ini, mengatakan itu, dojo tuh dinguahang. Yang penting irago mebakti gitu, beribadahlah kita, tidak hanya dengan cara orang dosen tepuk tangan jingkrak karena boy ganti ngeling ganti jungklang tuh orang ada apa Roh Kudus sing julian tuh kan. Jadi ini mengingatkan supaya kita memiliki bagaimana dalam hidup ini semangat, ya semangat. Mari kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika ia sampaikan di dalam jemaat Korintus. Tertuju juga fortorang di sini, jemaat Gelahad ini, jemaat Baitania Masari, apa buene di jemaat di secara GPID. Konyo memahami bagian firman Tuhan seperti ini di 1 Korintus pasal 14 ini. Nah untuk memahami supaya kita sebagai warga gereja jangan salah paham, gitu? Jangan nanti ikut-ikutan rame-rame, wah menditu maru rame cangkok kamu barang nah gitu. Kan ada lagi gitu keranta menditu rame, bong gitu, sengkiat gitu. Dijoyo kadana maroman rame itu marodo Roh Kudus gitu tuh. Nah, mari kita lihat di sini.
untuk memahami, untuk menggunakan bagaimana kehidupan ini kita punya Roh Kudus yang tentu dikaruniakan. Itu hanyalah untuk membangun, ya, membangun kehidupan bersama gitu tuh. Cok perhatian tuh ayat 12 karena sing baca bukan tuh ayat 12 di pasal 14 dan buka malu tesonan aja baca bareng-bareng. Nah, ayat 12 subuh bakat. Nah, yen subuh bakat jangan baca bareng-bareng. Ayat 12 nah. Pasti kalau baca 12 atau 12 atau Kudus. Ayat 12 ayat 12 mulai 3. Tuh marot tuh kanggo yang cuma orang ibadah cambonglah Roh Kudus, ciunanlah Roh Kudus mendiusing ada kemampuan untuk membangun dalam kehidupan jemaat. Do jadi ngahang tuh munyin negen tertentu marot dimunyinya dah. Aneh utama, aneh pertama membangun. Mulailah bangun dalam kehidupan, mulai yang dijaga uli di keluarga gitu tuh keluarga kita bangun karena keluarga itu adalah basis untuk apa, penyebaran iman Kristen, bukan nanti keluar sana berkaur-kaur dan segala macam. Perlu mesti itu pangado mesti nak memberitakan tuh. Nah irangko mendukung mesti ya dukung apa sing cuma lewat doa aja, tapi lewat juga bagaimana pendanaan. Nggak mungkin kesana kemari itu hanya dengan air putih gitu. Mau main tidak perlu masih bensin seperti itu. Nah kaitan dengan itu kita mendukung semuanya ini sehingga Rasul Paulus dia ingatkan, perhatikan itu ya 12, dia ingatkan bahwa baik karunia dalam bahasa roh maupun karunia bernubuat itu memiliki bagiannya dalam apa tadi, membangun jemaat. Oleh karena itu sangat-sangat perlu supaya itu di manajemen, sangat perlu dikelola. Apalagi ini ada ahli-ahli manajemen, ini jurus manajemen, jangan penting 5. Jadi ketika sudah dapat itu keahlian itu jangan disimpan di jemaat. Bagaimana caranya memajukan jemaat Gelahannya ini, jemaat Baitania Masari. Tetap. Nah lanjut, Bapak Ibu saudara, adik-adik yang saya kasih dalam kasih Tuhan, setiap orang percaya itu dianugerahkan oleh Allah karunia yang pasti berbeda-beda. Karena itu jangan kita mempertentangkan setiap karunia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan pribadi-pribadi kita. Mari dalam hidup ini bersama-sama, bareng-bareng nih raga, anggon tentang karunia yang Tuhan sudah berikan itu supaya membangun apa? Persekutuan kita sebagai umat Tuhan. Karena setiap karunia itu punya tujuannya apa? Mulia, membangun hidup persekutuan dalam pelayanan sebagai umat supaya bisa tertib, bisa teratur gitu. Itu mesti raga kan hadir ini tertib, teratur. Itu ya Pak Majelis Pak Penatua, Pak Diakan seperti itu bersama pengurus MIPRA di sini, Bapak Ibu pemuda remaja, anak sekolah minggu. Karena kolom itu kan terdiri dari Bapak Ibu pemuda remaja anak sekolah minggu. Tidak hanya pemahaman ya kapu-kapu kan tuh di kolom rago ngoyong mas, tidak seperti itu. Tapi puji Tuhan anak-anak kita balita batita ada bersama-sama ya. Semua kita terus boleh berjuang dalam kehidupan ini sebagai warga jemaat. Mari tiap-tiap karunia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi kita, mari kita persembahkan kepada Tuhan dan supaya ini bisa dipakai,
dipakai dengan sopan, dengan benar, supaya tidak menimbulkan apa? Kekacauan. Pangsing kaos, sehingga kaos, baju kaos, jangan terjadi kekacauan. Karena kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, maka itu pasti akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi yang tidak Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Karena itu sebagai orang percaya, mari terus kita menata, terus kita mengatur dalam persekutuan kita, dalam peribadahan kita dengan sebaik-baiknya, sehingga segala sesuatu segala sesuatu itu terus berlangsung secara kontinu, dengan sopan, dengan tertib. Karena di mana ada kesopanan, di mana ada ketertiban, di mana ada keteraturan, disitulah Tuhan akan senantiasa menyatakan bahwa jemaat Tuhan ini terus bersinar, terus menjadi berkat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersama merespon firman Tuhan. Tiada lain landasanku. Yang bawa NKB silakan buka itu. NKB 120 ayat 1 saja. Landasanku hanyalah pada darahmu, tiada lain harapanku, ku bersandarkan namamu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Sekali lagi. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darahmu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan namamu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia